Oke, kita mulai. Teman-teman, judulnya saya berikan seperti ini ya. Kita berbicara tentang safety, di mana safety membuat orang percaya gitu, atau menjadikan orang yang dipercayai, ya. Dipercaya untuk apa? Pada dasarnya ya dipercaya untuk selamat, ya. Kita tentunya untuk memulai satu kegiatan, ya, untuk mendengarkan masukan, sharing dan lain sebagainya, kita coba open mind, ya, open mind. Karena kalau pikiran kita nggak terbuka, ya tentunya nggak bisa menerima masukan, diskusi, sharing dan lain sebagainya. Nah, ibaratkan sebagai sebuah parasut, ya, pikiran kita itu diumpamakan sebagai parasut. Parasut itu dikatakan bekerja, berfungsi kalau dia terbuka, gitu. Anda bayangkan kalau terjun payung, kemudian parasutnya nggak ngebuka, gitu ya. Jadinya kayak apa? Nah, itu juga pikiran kita. Jadi buka pikiran, buka hati, ya, sebelum kita menerima pemikiran-pemikiran, pengetahuan dan lain sebagainya, supaya lebih mudah, ya, supaya lebih mudah kita mencerna. Nah, kita mulai dengan satu cerita tentang keselamatan kerja, ya. Kata Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ya, keselamatan kerja itu adalah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ya, di dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, definisi yang clear-nya Anda bisa temukan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Nah, kita mulai dengan satu ilustrasi seperti ini. Anak Anda, ya, bagi yang punya anak, atau bisa diceritakan dalam bentuk lain, adik Anda, saudara Anda, orang tua Anda, atau siapapun lah di antara kita, ya, ingin melakukan satu kegiatan nih. Nah, di kali ini dicontohkan, diilustrasikan sebagai orang tua yang memiliki anak baru masuk SD, terus harus diantar setiap harinya ke sekolah, ya, kecuali hari libur tentunya. Nah, Anda membutuhkan seseorang untuk mengemudikan mobil nih, ngantar anak Anda itu. Nah, orang seperti apa yang dipercayai untuk menjadi pengemudinya? Pilih satu jawaban. Satu, dia cakap mengemudi, namun nggak punya SIM, ya. Terus temperamental nih. Temperamental tuh gampang naik darah, ya. Dan perilakunya curang, ya. Kenapa gitu? Ya bisa jadi aja nih dikasih mobil gitu kan, ya. Dipercaya sebagai pengemudi, nanti ngetap bensin gitu ya. Nah, bisa jadi juga begitu. Nomor 2, dia nggak cakap mengemudi, ya, tapi punya SIM gitu ya. Nah,
teman-teman udah jelas nih. Saya lihat di sini milihnya nomor 5 katanya. Nomor 5. Semua milih nomor 5. Ya, semua milih nomor 5. Kenapa? Ya. Kenapa gitu ya? Kenapa milih nomor 5? Nggak ada yang milih nomor 1, nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada gitu. Nomor 5 dipilih semua. Udah kenal baik, cakep mengemudi, punya SIM, penyabar, nggak emosionalan di jalan gitu ya, terus jujur gitu. Ini kombinasi yang sangat sempurna nomor 5 ya. Teman-teman, hati kita saja nih ya udah memilih nih. Ya, hati kita aja udah memilih. Nggak perlu diajarin safety yang ribet, yang rumit, yang complicated. Otomatis semua memilih nomor 5. Ya, otomatis semua memilih nomor 5. Ada buku yang bagus nih ya. Kalau Anda punya waktu silahkan cari di internet sana. Ini buku bercerita tentang human factor dan perilaku selamat. Jadi gimana perilaku manusia itu mempengaruhi keselamatan entah dirinya, entah tempat dia bekerja, entah masyarakat umum dan lain sebagainya. Ya, silakan luangkan waktu untuk membaca buku ini. Ini bukunya bagus ya. Nah, balik ke yang tadi, ya kita lihat bahwa secara naluri, ya, dan mungkin keyakinan Anda karena sudah cukup matang berpikirnya, otomatis kita memilih nomor 5. Ya. Kita nggak mau mengorbankan anak, ya, dengan mengambil orang yang punya perilaku 1-4, ya. Otomatis kita akan mencari yang nomor 5. Artinya apa? Orang nomor 5 ini layak kita percayai, ya, layak kita percayai. Beberapa sifat dan keahlian itu masuk dalam kriteria kita untuk mempercayakan anak kita kepada orang tersebut. Ya, Anda tahu, memberikan kepercayaan itu nggak gampang. Ya. Kenapa tadi kita memilih nomor 5? Ya. Kepercayaan itu dibangun oleh 2 hal pada dasarnya. Ya. Watak dan kemampuan, kompeten. Pemarah, penyabar, ya, jujur, itu watak. Ya. Keahlian mengemudi, memiliki SIM, itu kompetensi. Jadi ada 2 hal yang secara tidak langsung, ya, kita klasifikasikan berbeda, ya, terkait watak, terkait kompetensi. Anda udah mulai memilih, ya, kita sudah memilih watak seperti apa yang kita inginkan untuk mempercayakan anak kita kepada orang tersebut, dan kemampuan, ability, keahlian apa yang juga diharapkan ada pada orang itu. Nah, kompetensi itu dibangun oleh 2 hal, ya. Ada kapabilitas, ya. Ada result, hasil. Ya, Anda kenal baik itu artinya result. Ya, udah kenal baik, udah tahu siapa orangnya gitu. Ya.
tingkah lakunya dan lain sebagainya udah kita ketahui gimana cara dia mengemudi, gimana ahlinya dia dengan mesin misalnya. Nah, itu udah terlihat. Watak itu dibangun dari niat dan integritas, ya. Jujur tadi itu masuk dalam integritas, gitu. Kapabilitas itu buah dari keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, ya. Begitu juga dengan result, ya, output atau sesuatu yang terlihat itu ditunjang dari reputasi orang itu selama ini, gitu. Kinerjanya dia kayak apa, gitu. Dia punya kredibilitas atau enggak, gitu. Jadi nomor 5 yang Anda pilih tadi itu gabungan dari semua ini sebenarnya, ya. Temperamental, penyabar itu merupakan watak, gitu. Cakap atau tidak cakap mengemudi itu adalah kompetensi. Punya SIM atau enggak, ya, itu memperlihatkan orang ini capable atau enggak, gitu. Ya, kalau dia nggak punya keahlian mengemudi, nggak akan mungkin punya SIM, ya. Kalau nggak punya pengetahuan tentang membaca, memahami peraturan lalu lintas, simbol-simbol lalu lintas, ya mungkin nggak mungkin punya SIM. Jujur, ya, itu bagian dari integritasnya. Ya, perilaku curang itu juga bagian dari integritas. Nah, dikenal baik tadi salah satunya itu adalah output dari sikap diri, perilaku, ya, kredibilitas yang terlihat di keseharian. Oke, saya kenal baik nih sama orang ini, gitu. Oh, benar dia begitu. Pekerjaannya selama ini begini-begini kok, gitu. Nah, artinya ketika kita menginginkan untuk dipercaya, ya, atau ingin mempercayai orang lain, lihat ini. Lihat kelompok karakter, lihat kelompok kompetensinya. Lihat wataknya, ya, lihat kompetensinya. Bagaimana Anda ingin mempercayakan keselamatan anak Anda tadi kalau karakternya pemarah, bawa mobil itu emosional, gitu, ya. Nggak jujur nih, uang parkir, uang bensin, dan lain sebagainya ditilep juga, gitu. Atau baru belajar nyetir, ya, nggak cakap mengemudi, ya. Terus Anda nggak kenal baik lagi sama orangnya, ya. Belum pernah terlihat hasil pekerjaannya seperti apa. Nah, itu sebabnya sharing kali ini saya coba mulai dari apa sih namanya, pemahaman mengenai trusted people. Oke, kita berbicara tentang safety nih sekarang, ya. Bicara tentang safety, kita start dari legal, ya, dari peraturan perundang-undangannya. Ya, kita bisa baca di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ya, 1970, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, peraturan pemerintah dan peraturan lain sebagainya, ya. Ini landasan hukum tentang keselamatan kerja. Apa tujuannya?
tujuannya ya pasti melindungi, menjamin keselamatan seluruh pekerja, ya. Orang yang ada di sekitarnya, termasuk masyarakat, ya, aset perusahaan, lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Ujungnya pasti untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas dalam bekerja. Ya. Gimana mau produktif kalau pekerjaannya sakit-sakitan, ya? Kalau pekerjaannya banyak yang celaka dan lain sebagainya. Tiap sebentar pabrik berhenti, ya. Tiap sebentar aktivitas terkendala karena ada kecelakaan kerja. Artinya benar-benar kita tidak akan produktif kalau keselamatan kerjanya ini nggak terjaga dengan baik. Atau mungkin Anda bisa selamat di dalam bekerja, tapi lingkungan Anda nggak selamat, Anda juga nggak akan bisa produktif dalam bekerja. Gangguan dari lingkungan dan lain sebagainya pasti terjadi. Nah, itu artinya mengapa satu tindakan keselamatan itu perlu ditata kelolakan dengan baik, ya. Orang terlindungi, lingkungan kerja, lingkungan beraktivitas terselamatkan, ya, produktivitas meningkat. Nah, ada kewajiban bagi seluruh pengurus perusahaan ini, ya, untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kerja, ya. Bikin aturan, bikin persyaratan, ya. Bikin tata kelola, ya, tentang keselamatan kerja. Pasang gambar rambu, peringatan dan lain sebagainya, kemudian sediakan alat pelindung diri yang proper. Ya, alat pelindung diri yang proper ini artinya Anda beli alat, beli safety gear yang benar-benar mampu melindungi diri dari kejadian yang tidak diinginkan, ya. Beli helm yang benar, gitu, bukan asal sediakan, ya. Kalau sudah waktunya diganti, ya diganti, ya. Safety shoes dan lain sebagainya juga begitu. Beli yang murahan, ya, tapi nggak mampu melindungi kaki, misalnya nggak ada gunanya, ya. Uang keluar, kecelakaan tetap terjadi, ya. Nah, apa kewajiban dari kita sebagai pekerja, ya? Satu, nih, memberi keterangan yang benar apabila diminta nih untuk mengawasi satu pekerjaan. Menggunakan PD, ya, memenuhi semua syarat-syarat atau ketentuan tentang keselamatan kerja. Nah, Anda boleh menyatakan keberatan, ya, kalau perusahaan nggak menyediakan APD dalam bekerja, ya. Nah, masalahnya adalah udah disediakan, kadang nggak dipakai, ya. Sudah diatur, kadang nggak mau ikut aturan. Nah, yang begini kita kembalikan semua kepada diri kita sendiri, ya. Mau selamat atau enggak sih sebenarnya, gitu, ya. Kalau perusahaan sudah menyediakan segala peraturan, ketentuan, peralatan, ya, keahlian, pelatihan dan lain sebagainya, tugas kita adalah mengikutinya saja, gitu. Tugas kita tuh tinggal ngikut, ya. Dari daerah yang kebisingan tinggi pakai earmuff, ya, pakai earplug. Tujuannya apa? Supaya telinga kita nggak rusak, ya. Disediakan oleh perusahaan, ya, dibeli dengan kualitas yang baik, dipakai, ya.
Jangan sampai keluar dari tempat kerja malah budek. Ya. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Oke, kita coba lihat Out of Northern California, a giant fireball there last night, just around dinner time. Dozens of homes destroyed after a huge explosion last night. It was apparently caused by a broken gas line. It happened in a San Francisco suburb very close to San Francisco International Airport. Priya David Clemens is at the scene in San Bruno this morning with the latest. Priya, good morning. Erica, good morning to you. We're right at the edge of where the fire stopped. I want you to take a look at this devastation behind me. You're going to see burned out cars. The firefighters still working to make sure all the smoldering flames are out completely. We're seeing little pockets of flames still pop up here and there. See, this home has been completely flattened. This is a scene that has been repeated dozens of times throughout this neighborhood. Ini meledak. Parts of San Bruno, California were turned into a raging inferno around dinner time Thursday evening. Flames roared some 60 feet into the air as block after block in this residential neighborhood, about 5 miles from San Francisco's airport, were engulfed. Witnesses reported hearing and feeling a large explosion, leading to early speculation that a plane may have gone down. It sounded like a jet, almost like just a giant roar, and then the biggest boom I've ever heard in my life. But it was a high-pressure natural gas line that ruptured, caused the explosion, and then fueled the spectacular blaze. The local utility company, Pacific Gas and Electric, says they will be accountable if it's determined they were at fault. Terrible tragedy has fallen on our city this afternoon. Our main concern as public officials here, making sure our citizens are safe. The view from the sky revealed a large swath of the neighborhood reduced to embers and ash. More than 50 homes were destroyed and more than 100 damaged. I lost everything. It's gone. It's history. As firefighters fought the blaze from the ground, airplanes swooped in, dropping flame retardant in a desperate attempt to keep the blaze contained. Images we're accustomed to seeing during fires in the forest, not the suburbs. We're asking anyone that is evacuated, get onto the bus. More than 100 people were evacuated to 2 nearby shelters. Longtime resident Bob Pellegrini didn't need anyone telling him to leave. I've never, ever felt heat that intense, ever. Is there any way to describe what you were feeling? It was like hell on earth. It really was. It was like hell on earth. I mean, it was like all you see is 80-foot flames and intense flames. Lingkungannya terbakar semua. We're hearing that several people have been treated and released for minor injuries. About 8 are at a burn unit in San Francisco being treated in critical condition, and 3 people have lost their lives to this blaze. Erica. Priya, thanks. Boy, that picture behind Priya really tells a tale. Priya again in San Bruno this morning. Nah, setelah siang kita bisa lihat ya kerusakan lingkungannya seperti apa. Ini penyebabnya skadanya malfunction. Ya. Skada ini adalah kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Ya, dia bisa kontrol, bisa monitor berbagai parameter operasional ya dari remote area. Nah, sistemnya itu gagal, malfunction. Akibatnya disaster seperti ini. Nah, ini ada lagi, ya. Ini di Petroleum Meksiko, di Meksiko sana, ya, ladang minyak ini, pengolahan minyak. Ya, suasananya tenang ya, normal seperti biasa. Tiba-tiba terjadi ledakan. Ya, kita bisa lihat ya orang yang bekerja
ya, sedang berjalan berlari, ada ledakan, ya, semua mengevakuasi diri tiba-tiba nih. Ya mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, Pak itu kan di oil and gas ya. Nah, ingat, kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, ya. Nyawanya kan sama, ya. Kalau udah lepas dari badan, ya namanya tetap sama, mayat, ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, kalau kita tidak care dengan banyak hal terkait keselamatan, ya akibatnya akan seperti ini. What about dengan semen industri? Ya. Tahun 2018 ini. Oke. Sebagian dari kita mungkin ada yang mengalami ini dalam kondisi yang tidak sebesar ini ya. Tapi kejatuhan dari atas dalam setengah tahun ini ada berapa korban ya? Di grup kita ada berapa korban? Kejadiannya persis sama. Orang ini nggak aware nih. Nah, kebingungan mau kemana. Nggak tahu kondisinya selamat atau enggak itu. Paru-parunya penuh jadi konkret atau enggak kita nggak tahu. Ya, tapi itu terjadi. Pertanyaannya, apakah ya, Anda ingin terlibat dengan hal seperti tadi? Mau nggak kita ngalamin ya situasi di mana sedang santai bekerja tuh tiba-tiba ngalamin kejadian seperti yang tadi. Kalau yang di San Bruno tadi, suasana itu kan lagi makan malam katanya kejadiannya. Ya kalau yang di Meksiko tadi kondisinya lagi normal-normal saja terlihat ya. Tiba-tiba terjadi ledakan. Yang tadi juga begitu ya. Mungkin lagi mau ngisi semen curah ya, udah mulai ada tanda-tanda tapi dia nggak aware tuh, kebingungan. Nah, apa siap nih jadi korban selanjutnya kita? Pengen nggak ya? Atau kalau Anda siap untuk meninggal ya, kalau siap untuk meninggal, keluarga siap nggak gitu? Keluarga kita siap nggak menerima berita duka gitu? Atau mulai dilatih keluarga hari ini untuk menerima berita duka gitu? Kayaknya nggak ada pelatihannya deh. Ya. Seluruh proses ini tidak akan terjadi tiba-tiba sebenarnya. Pasti ada sebab yang menjadi pemicu kenapa satu proses itu terjadi. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Untuk ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak punya pengetahuan tentangnya, kita kebingungan. Terus mau ngapain Pak? Nggak usah kerja, gitu ya? Nggak usah berproduksi atau gimana, gitu. Langkah pertama yang paling aman ya, yang paling benar adalah menerapkan aturan K3 ya. Terapkan dan konsisten. Ya kuncinya cuma itu gitu. Diterapkan, konsisten. Karena kita nggak tahu bahaya itu terjadinya kapan. Anda terapkan, tapi Anda nggak konsisten bisa jadi loh saat nggak diterapkan lalu muncul kecelakaan. Ya. Makanya penerapan K3 harus konsisten.
HSE itu butuh dukungan top manajemen. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini, ya, salah satu bentuk dari dukungan top manajemen. Nah, keselamatan itu untuk kita semua, nih. Aset manusia, ya, lingkungan, itu dibentuk dari komitmen bersama, ya, dibentuk dari keteladanan manajemen, ya, memberikan contoh, ya, dalam pelaksanaan keseharian. Anda kepala unit di satuan kerja, itu bagian dari manajemen di lingkungan Anda, gitu. Ya. Berikan keteladanan dalam penerapan K3. Kalau nggak ada contoh dari anak buah, ya, kepada atasannya, terus gimana mau ngikut? Ya. Nah, pastikan Anda menjadi role model bagi penerapan keselamatan kerja di unit kerja kita masing-masing. Nanti tim dari HSE ini perlu membuat suatu kebijakan mutu terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kalau di kita nanti grupnya Pak Upoyo, Pak Suhandik, dan tim ini sedang menyiapkan ini untuk aplikasi pelaksanaan monitoring kebijakan tentang keselamatan kerja, tentang pengelolaan lingkungan dan pengamanan. Ya, kesemua ini saling berkaitan. Nggak akan mungkin keselamatan kerja itu terjadi kalau nggak aman, ya. Nggak akan mungkin lingkungan akan terkelola dengan baik, ya, kalau nggak aman. Atau nggak mungkin aman kalau lingkungan kerja tercemar. Jadi ada satu kesatuan, aturan yang komprehensif, saling mendukung satu sama lain untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan kerja. Ya. Nah, kita perlu fakta komitmen nih, kesepakatan bersama, ya, untuk melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan keselamatan ini. Nggak bisa dari pemerintah bawahan saja, nggak bisa. Nggak bisa atasan saja yang menjalankan. Semua harus komit, ya. Kalau dilihat di video awal yang disampaikan Mas Pupung tadi, itu terlihat, ya, dikatakan gimana sih kalau orang si pekerja tadi nggak nutup kotak kerjanya, gitu, ya. Gimana kalau mereka nggak jaga kesehatan tuh dari toksik, dari racun yang menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Itu kan bisa kena semua. Satu saja lalai, semuanya akan terkena. Ya, jangan kita menjadi bagian dari munculnya bahaya. Ya, jangan kita menjadi penyebab munculnya ketidakselamatan bagi rekan kerja kita, bagi diri kita sendiri, ya. Jangan kita menjadi bagian dari kesedihan keluarga. Ya. Bayangkan Anda nggak taat dengan keselamatan kerja, ya. Pulang-pulang, si anak udah ngelihat bapaknya nggak punya tangan satu, gimana gitu. Ya, atau si istri nggak pernah menyaksikan lagi suaminya pulang kantor, ya. Karena kelalaian kita bekerja di pabrik, ya. Karena kelalaian kita berlalu lintas. Bayangkan si istri, anak melepas kita bekerja, ya,
atau suami bagi yang perempuan melepas kita bekerja, yang diinginkan adalah pulang dengan selamat bawa rezeki gitu ya. Bukan pulang dibawain keranda ya. Bukan itu kan. Yang mungkin yang apa namanya? Yang belum mengalami ya, tidak akan mampu merasakan kesedihan seperti apa ditinggal oleh keluarga yang seperti itu gitu. Tapi coba kita mulai mensensitifkan hati kita untuk mencoba membayangkan bagaimana suatu kecelakaan itu terjadi dan yang ngalamin keluarga kita gitu. Nah, diharapkan kalau hati kita sensitif, ya, hati kita mampu merasakan, itu muncul kewaspadaan dari diri kita. Ya. Di mana menjaga senyum anak, senyum keluarga tetap ada sepanjang hayat, gitu. Ya, HSE bukan tugas unit kerja HSE semata, ya. Menjadi tanggung jawab seluruh pekerja, satuan kerja, saling bahu-membahu, berlaku di semua level. Oke. Jadi bukan urusan si Pak Suhandik dan tim gitu, urusan Pak siapa dengan timnya, bukan gitu. Semua kita bertanggung jawab terhadap keselamatan semua, at any level. Ya. Nah, gimana ke depannya kita sepakat nanti ya, ini Pak Upoyo dan tim, Pak Suhandik ya, ataupun di HCM nantinya, itu kita sepakat bikin golden safety rules ya, yang melanggar kena sanksi ya. Misalnya apa? Bikin aturan mengenai kalau mau kerja wajib mendapat izin kerja nih ya, permit to work ya. Kalau Anda ingin mengubah satu proses ya, itu harus mendapatkan otoritas ya. Dari siapa? Dari atasannya, dari mana? Itu dari si pemberi otoritas. Ini contoh yang mungkin harus kita buat kesepakatan bersama untuk mengontrol diri kita bersama ini. Ya, mengenai golden safety rules di perusahaan ini. Nah, ini kita cerita tentang pemahaman dasar safety. Mungkin sebagian dari kita belum tahu nih sumber bahaya itu ada di mana aja sih gitu ya. Secara umum ada 5 pada dasarnya nih. Ada sumber bahaya dari fisika, ada kimia, ada biologi, ada ergonomik, ada psikologi ya. Suhu yang panas, suhu yang dingin, bising ya, radiasi, tekanan, getaran. Ini nih salah satu contoh-contoh sumber bahaya di fisika ya. Kalau kimia ya ada zat beracun, zat yang reaktif, radioaktif, yang korosif dan lain sebagainya ya. Biologi ya terkait jamur, binatang, bakteri, virus, tumbuhan ya. Ada tumbuhan yang bikin gatal dan lain sebagainya ya. Ergonomi, postur, cara kita duduk, cara kita melakukan gerakan tertentu yang berulang-ulang ya. Kemudian mendesain posisi atau tempat kerja, posisi alat, ketinggian, kemiringan dan lain sebagainya. Kemudian psikologis ya, stres, kekerasan, pelecehan, intimidasi. Ini semua sumber bahaya yang mungkin ada di sekitar kita. Dan Anda harus mampu mengenali ini, ya, dan mampu untuk melakukan mitigasi. Ya. Yang paling umum
biasanya nih kalau kedinginan orang pakai mantel ya, pakai baju hangat gitu. Itu tuh udah otomatis bagaimana manusia itu memitigasi bahaya dingin, gitu. Bising, ya, otomatis pasti tutup kuping. Ya. Itu naluriahnya kita, ya. Bagaimana begitu aja motor lewat kenceng suaranya langsung tutup kuping. Nah kalau tempat bekerja kan nggak mungkin tuh, mau nutup kuping terus menerus pakai tangan tuh nggak mungkin. Terus kerjanya gimana gitu kan? Nah, dipasangkanlah earmuff di telinganya, earplug. Ya, telinganya aman, tangannya bisa bekerja. Nah, itu bagaimana manusia secara naluriah itu mengatasi bahaya yang muncul ke dirinya. Ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk hal-hal seperti itu naluri normalnya manusia. Ya, naluri normalnya manusia. Anda keluar rumah, mau ke Alfamart, misalnya, otomatis Anda cari sendal. Ya, otomatis Anda cari sendal. Ya, cari sepatu. Itu udah naluri. Ya, udah naluri yang terbangun. Ya, yang terbangun untuk melindungi kaki. Ya, entah dari panas, entah dari beling, atau apapun. Gitu. Nah, naluri-naluri itu tadi sifatnya sporadis, ya. Sifatnya tidak tertata. Itulah sebabnya maka dibuat satu aturan tata kelola tentang keselamatan kerja, gitu. Sebenarnya itu intinya. Ya, jangan jadikan itu beban, ya. Jadi jangan pakai safety shoes beban, pakai safety helmet beban, pakai body harness beban, jangan, ya, karena itu sebenarnya adalah implementasi dari naluri manusia sebenarnya untuk tetap selamat, ya. Nah, dalam keselamatan kerja ada banyak istilah yang sering kita dengar, ya. Ada yang namanya bahaya, ada yang namanya risiko, insiden itu apa, gitu. Ini nanti di slide ini nanti juga akan dibagikan, ya, bisa Anda baca, ya. Bahaya itu apa, ya. Kalau udah berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja tuh, ya. Bahaya. Risiko apa? Nah, risiko kemungkinannya terjadi, ya, insiden atau kecelakaan karena terpapar suatu bahaya. Ini risiko. Ya, seberapa sering dia terjadi, ya, seberapa sering dia muncul, dan seberapa parah kalau itu terjadi. Ya. Risiko. Insiden apa? Kejadian, ya, dapat atau telah menyebabkan kerugian, ya, insiden. Tapi mungkin belum menjadi accident. Ada lagi first aid, ya, pertolongan pertama. Ada lagi istilah tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat. Unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman. Ya. Unsafe act, tindakannya yang tidak aman. Ini misalnya apa nih? Nah, ini contohnya. Kondisinya nggak aman, ya, karena pengaitnya sepertinya bermasalah. Tindakannya adalah perilaku orang ini, ya, berjalan di bawah benda yang sedang diangkat atau tergantung nih, tindakan yang tidak aman. Ada lagi istilah near miss dan accident. Ya.
Ketika dia putus talinya yang tadi, sangkutan yang tadi, untung orangnya nggak kena itu. Itu near miss. Ya. Nah, kalau udah kayak saus tomat gini udah accident dia. Artinya apa? Tindakan yang tidak aman tadi itu bisa mengalami dua kemungkinan ini. Kalau nggak dia jadi near miss, kalau nggak dia ada di mana, San Diego Hill ini, ya, ada di tanah kusir. Nah, ada lagi istilah TSAF nih, Total Sickness Absence Frequency. Ini ingin memperlihatkan, nah, seberapa banyak di antara pekerja, ya, nggak hadir kerja karena sakit. Ini untuk bisa digunakan untuk monitor lingkungan kerja kita nih, ya, atau monitor perilaku pekerja. Nggak tahu sekarang kalau kita WFH gimana monitornya ini. Ada lagi istilah major incident, ya. Kalau 1 kali 24 jam yang menyebabkan terganggunya tugas pekerjaan dia nih. Cacat jasmani atau rohani, ya. Akibatnya dia stres, kaget, ya, dan harus dirawat secara mental. Itu bisa jadi dia nggak masuk kerja 1 kali 24 jam udah terjadi namanya major incident. Ada lagi yang istilahnya namanya LTI, lost time injury. Cedera yang akhirnya pekerja tidak bisa masuk kerja setelah 24 jam sejak berakhirnya waktu kerja. 24 jam kemudian dia nggak bisa kerja, masih nggak bisa kerja atau LTI. Ingat, semua insiden dapat dicegah, semua insiden harus dilaporkan. Ya, ini again, ini persis apa yang disampaikan oleh videonya Mas Pupung di awal tadi, gitu ya. Harusnya semua insiden yang tadi itu dapat dicegah, ya. Dan kalau terjadi, tolong laporkan, ya. Bukan tolong lagi, harus diinstruksikan. Karena apa? Karena dengan melaporkan, kita dapat mempelajari penyebab, ya. Ketika penyebabnya sudah bisa kita pelajari, kita bisa tahu cara memitigasinya agar kejadian yang sama di kemudian hari nggak terulang di tempat lain. Itu gunanya, kenapa harus dilaporkan. Jangan malas melaporkan suatu insiden. Ya. Karena kalau Anda nggak ngelaporkan, artinya Anda mempersilahkan kejadian yang sama itu bisa berulang di tempat lain. Anda menginginkan ada korban di tempat lain, di waktu yang entah kapan. Ya. Itu artinya. Nah, insiden atau cedera atau eksiden itu diawali dengan kondisi seperti ini misalnya, ya, kondisi ketidakpedulian kita, ya. Penyebab utama, penyebab terbesarnya itu adalah perilaku tadi, ya. Di awal-awal cerita kita ini kita bercerita tentang dua hal, ya, tentang perilaku, watak, dan kompeten. Nah, 96% kata peneliti sana itu mengatakan itu disebabkan oleh perilaku yang tidak aman. Lagi-lagi manusia nih yang punya kerja. Ya. Cost yang terjadi,
ya yang timbul dari permasalahan kecelakaan kerja itu sebenarnya gini. Kalau misalnya ada pabrik Anda kebakar ya, kita cerita masalah asuransi aja gitu. Kita bicara tentang biaya perawatan gitu. Tapi pernah nggak kita ngitung di bawah ini nih, ya, yang lebih besar nih, dampak yang lebih besar. Kadang orang itu kebakaran terus kemudian udah ini ada asuransinya atau enggak gitu. Melihatnya hanya terlalu dangkal, ya. Justru kerusakan terparah sebenarnya ada di bawah ini. Gitu. Nah, bayangkan nih kalau misalnya apa ya, kalau di industri kita itu kita punya bag conveyor tuh sering kebakar, ya. Ya udah ganti aja, ada asuransinya katanya. Nggak pernah dicari tahu akar masalahnya dari penyebab kebakaran itu gitu. Bukan sekedar nilai rupiah dari asuransi yang dibayarkan itu, tapi di balik itu ada ketidakpercayaan perusahaan asuransi nih kepada kita kok. Sering banget terjadi kebakaran. Ketidakpercayaan itu dicerminkan oleh mereka dengan naiknya biaya premi nih misalnya. Oh di Semen Indonesia sering kebakaran nih katanya gitu kan ya. Bisa rugi saya kalau kebakaran terus, ya udah premi naikin katanya. Ya belum lagi kerusakan moral, semangat ya di pegawai karena merasa tidak selamat, tidak aman kok, tiap sebentar kebakar gitu. Atau image bagi perusahaan di publik. Nah, ini yang jarang sekali kita lihat untuk dihitung-hitung nih ya, untuk dihitung-hitung betapa rusaknya kepercayaan orang kepada satu perusahaan yang sering sekali terjadi kecelakaan kerja. Ingat nggak kalau mungkin sebagian dari kita masih kecil-kecil waktu itu ya, ada kejadian di Bhopal, India sana ya, terkait keracunan. Nah, apa yang terjadi? Perusahaannya udah nggak ada sekarang, ya, akibat kecelakaan lingkungan, banyak yang meninggal, ya, kerusakan lingkungan yang terjadi seperti apa. Nah itu akhirnya perusahaannya sendiri pun udah nggak ada. Pekerja jadi kehilangan pekerjaan. Ya betapa merusaknya satu dampak dari kecelakaan kerja kalau nggak dikelola dengan baik. Ya ini terkait dengan pengetahuan kita tentang bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi. Saya bukan promosi buku ya, tapi silakan coba Anda baca nanti gimana ahli-ahli meneliti perilaku manusia ini terkait dengan keselamatan gitu. Saya lebih cenderung memfokuskan pada perilaku manusia sih sebenarnya daripada sekedar pengetahuan ya. Di buku ini dijelaskan tuh berapa persen pengetahuan, berapa persen perilaku gitu ya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Bukunya udah lama ya, tapi bagus ini. Oke, dari satu kejadian fatality, ya,
kalau kita baca buku yang tadi itu, dan banyak ahli-ahli tentang ini meneliti, itu diawali oleh banyaknya kejadian yang tidak dikelola dengan aman, ya, baik itu perilakunya yang tidak aman maupun kondisinya yang tidak aman. Contohnya begini, ya, seseorang nih numpahkan air nih ke lantai, ya, dan kurang N ya, dan tidak mengeringkannya. Ini adalah perilaku yang tidak aman, ya, perilaku yang tidak selamat ini. Ya normalnya tumpah ya bersihin dong gitu kan ya. Nah kalau perilakunya nggak benar, ya, ini apa kemungkinan yang terjadi, ya? Bisa orang terpleset, ya, karena nggak lihat tuh, ya. Pleset, jatuh, ya, memar. Bisa jadi saja orang ini dapat first aid, ya. Memar ya digosok sama obat gosok gitu. Habis itu jalan lagi sambil pincang-pincang, ya. Masih untung kata orang gitu ya, masih untung. Tapi bisa jadi kecelakaan lebih parah nih, karena terpleset, ya, jatuh, nah kena ujung benda tajam. Kita nggak tahu di sana, entah ujung meja, entah vas bunga atau apapun lah gitu kan ya. Akhirnya luka, ya, memerlukan perawatan. Ya kemungkinan tadi memar bisa terjadi, kemungkinan luka ini juga bisa terjadi gitu. Atau karena dia terpleset, dia berusaha nahan, ya, tangannya patah. Lebih parah lagi. Dan ada satu fatality yang mungkin bisa terjadi, ya, jatuh, kepala terbuntur ujung meja, gegar otak. Nggak lama meninggal. Masalahnya sederhana, hanya gara-gara air yang tumpah ke lantai nggak dibersihkan, nggak dikeringkan, ya. Probability terjadinya satu kejadian diawali dari perilaku yang tidak selamat tadi, dari kondisi yang tidak selamat tadi. Lebih banyak dipengaruhi oleh perilakunya, dari tabiatnya manusia itu. Sama juga seperti ini gitu. Gimana gesernya? Gimana supaya fatality tidak terjadi? Ya. Kurangi yang menjadi leading indikator. Ya, kecelakaan kerja, fatality yang berapa kali terjadi itu diawali dengan kondisi seperti ini pasti gitu. Perilaku yang tidak aman itu misalnya apa gitu ya, dibiarkan itu, ada benda yang menggantung di atas, sudah dibiarkan lewat-lewat bebas di bawahnya, sementara ada pekerjaan lain yang menimbulkan getaran, ya. Kita nggak aware, ya, tidak peduli. Nah, bahayanya kejatuhan benda, probabilitasnya seberapa sering tuh, ya. Kayak tadi, ya, di silo kejatuhan semen, itu pasti sering tuh terjadi di kita, ya. Pencegahan. Nah, ada yang namanya safety paradox. Ada yang namanya safety paradox. Safety paradox ini apa? Bentar, saya minum bentar ya. Safety paradox itu gini, kalau ada satu kejadian safety, semua orang tiba-tiba aware, ya. Semua orang tiba-tiba aware. Dan kalau kita lihat grafiknya nih, dari persepsi terhadap risikonya, ketika tidak ada kecelakaan, semuanya merasa aman, tentram, dan nggak peduli,
mau pakai safety helmet, mau pakai safety belt, mau pakai safety shoes, nggak penting katanya gitu ya. Tapi ya, ketika satu kejadian terjadi, ya, kakinya terbentur luka, nah mulai deh habis itu nyari sendal, ya, nyari sepatu. Kalau kepalanya kebentur, nah mulai deh pakai safety helmet kemana-mana gitu. Jadi kepeduliannya terhadap safety jadi tinggi lagi, ya. Nanti udah kondisi aman-aman, dia akan turun lagi tuh, ya, akan turun lagi gitu. Ibarat orang kena musibah, ya, ada yang meninggal tuh rajin tuh yasinan tuh ya. Ntar udah masa berkabungnya hilang, nggak ada lagi tuh yang yasinan, nggak ada lagi tuh yang baca Quran, misalnya. Atau kita tahu nih, kalau ada yang pernah ngalamin naik pesawat terus goncangan hebat tiba-tiba nggak gitu. Nah, semua orang manggil nama Tuhan kan. Nah itu sama kayak gitu, safety paradox. Ketika satu kejadian terjadi, udah semua ingat Tuhan, udah ingat keselamatan kerja gitu. Begitu udah aman, ya udah lupa lagi tuh sama Tuhan, ya. Lupa lagi sama safety shoes, ya. Lupa lagi sama aturan berlalu lintas misalnya. Itu safety paradox. Saya yakin kita semua ngalamin ya hal seperti itu. Aware-nya meningkat ketika sesuatu baru terjadi. Ketika udah hilang masanya tuh menurun lagi tuh. Tingkat keimanannya merosot. Oke, ini terlalu jelimet nih mau dibahas ya. Nah, kita lewatkan saja ya. Nah, yang perlu dipahami adalah Anda menggunakan APD itu pada hierarki terendah ya. Nggak menjamin bahwa Anda itu akan selamat ya. Tapi kita perlu melakukan banyak hal di balik itu. Misalnya nih, ya, Anda pakai safety helmet ya di plant nih, di pabrik ya. Tapi nggak ada rambu-rambunya ya di pabrik sana. Bisa jadi saja ya, Anda ikut tetap terbentur kepalanya. Tuh. Kalau safety helmetnya nggak berkualitas, nih kepala tetap rusak juga. Kalau masang safety helmetnya talinya itu nggak dipasang di dagu sana, lepas, ya tetap juga kepalanya rusak gitu ya. Nah, ini APD adalah pada level terendah. Nah, supaya nggak kebentur, misalnya lakukan rekayasa teknik, misalnya nih pipa ataupun struktur yang terlalu rendah tadi dinaikkan, ditinggikan lagi misalnya. Nah, itu namanya rekayasa teknik gitu. Atau arahnya diganti. Ya. Itu rekayasa teknik. Atau strukturnya yang diubah berbeda, itu substitusi. Nah, jangan jangan sempit melihat safety ya. Jangan sempit melihat safety. Ya, safety itu tidak sekedar pakai safety itu saja gitu. Tidak sekedar pakai rompi warna-warni saja gitu. Tapi mencakup banyak hal ya, mulai dari pemikiran Anda, desain yang Anda lakukan, operasional yang Anda lakukan, serta rekayasa teknik yang kita lakukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih aman. Kan bisa jadi saja kejadian tidak aman, kejadian tidak selamat itu tidak terdeteksi pada saat Anda melakukan desain. Ya, bisa jadi. Nah, itu sebabnya perlu evaluasi
terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nggak terima jadi, kemudian ya udah selamanya akan begitu. Nggak begitu gitu. Safety itu tidak sesederhana itu. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keselamatan pekerja kita ini di kesehariannya. Ada audit yang kita lakukan, ada observasi yang kita kerjakan. Audit yang dimaksud ini adalah audit yang dilakukan oleh diri sendiri, oleh kelompok juga bisa gitu. Ya, jangan dilihat sebagai suatu kerjaan formalitas keseharian, ya sehari-hari seperti itu yang dilakukan oleh auditor, enggak gitu. Tapi Anda bisa menjadi auditor untuk keselamatan kita bersama. Nah, auditnya dilakukan seperti apa gitu. Ini merupakan satu tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja yang dilatih, itu yang memahami situasi tidak. Ya, ada pelatihannya. Nah, pelatihannya tentunya dimulai dari bagaimana kita memahami satu severity di dalam lingkungan kerja kita ini. Severity itu apa? Severity itu tingkat keparahan yang apabila satu insiden itu terjadi, ini yang disebabkan oleh perilaku yang tidak aman. Nah, tingkat keparahannya itu kayak apa misalnya? Misalnya gini, ya, nggak rapi, ya, tidak memenuhi standar kerapihan atau kebersihan 5R katanya gitu ya. Itu masih biasa-biasa saja lah, ya. Mungkin saja nih namanya severity 1 ini nggak rapi nih, naruh buku, naruh sapu, naruh apa tuh sembarangan gitu ya. Itu mungkin dianggap biasa saja, ya. Sebagian dari kita nganggap biasa saja nih, bad housekeeping gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau Anda meletakkan barang sembarangan gitu ya, bisa jadi saja itu jadi sumber api nantinya. Ya, walaupun severity-nya 1 ya. Atau kita naruh barang nih yang nutup akses tempat orang lewat ya. Naruh apa misalnya, naruh bangku, kemudian barang-barang yang atau menjadikan tangga darurat di kantor itu tempat nyimpan barang ya. Akses blok. Atau nih di ruang rapat duduknya di depan pintu keluar masuk gitu. Nah itu akses blok juga namanya. Nah, atau Anda melakukan pelanggaran terhadap suatu prosedur, ya. Nah, yang dapat mengakibatkan kecelakaan ringan. Ada lagi yang namanya bahaya yang mengintai pekerja, ya, dan pekerjaan tersebut harus dihentikan. Ya. Nah, areanya diisolir. Nih, misalnya apa nih? Misalnya secara orang lagi bekerja, terus ada lagi satu pekerjaan paralel dilakukan, nggak ada yang melihat ada pekerja lain yang berada di sekitar situ gitu. Yang bekerja melakukan pekerjaan yang lain itu nggak melihat ada pekerjaan yang dilakukan paralel oleh orang lain. Nah, kita yang melakukan audit, ya, itu bisa melihat kejadian paralel yang tidak boleh dikerjakan. Harus satu didahulukan terhadap yang lain. Ya, hentikan pekerjaannya, kalau enggak pekerja yang lain jadi celaka tuh. Atau
pekerjaan yang benar-benar harus dihentikan karena kalau enggak ada yang mati. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu dilatih kepada semua pekerja untuk memahami situasi di mana dia bekerja. Terkait nomor 5, nggak ada cerita, nggak ada argumen lain bahwa pekerjaan itu harus dihentikan karena kalau nggak ada yang mati. Nah, level-level seperti ini yang harus coba kita latih juga kepada seluruh pekerja, entah ada di kantor, entah ada di mana, di pabrik, atau dimanapun, dia harus memahami situasi seperti ini. Oke, ini yang harus kita pahami adalah memperbaiki perilaku keselamatan kerja seorang pekerja atau kelompok itu menjadi penting. Ya. Ketika Anda melakukan satu kegiatan dan Anda melihat ada orang yang berbahaya keselamatannya, jika tidak dicegah, jika tidak diingatkan, ya, nah, Anda harus secara aktif menghentikan kegiatan tersebut, ya. Karena apa? Karena membiarkan atau mendiamkan dianggap menyetujui. Itu sama dengan undang-undang tentang tindak pidana itu, ya. Kalau ada kasus apa misalnya, kasus pencurian, Anda lihat gitu ya, Anda ngelaporkan, Anda nggak cegah, itu ya Anda menganggap menyetujui perbuatan itu. Oke, ini keseharian yang kita lihat di rumah, ya, bagaimana perilaku kita, ya, tolong diingatkan juga di rumah, di keluarga kita, gimana kita melakukan satu aktivitas, ya. Anda lihat pekerja di F itu naik tangga, bawa cat, ya, kondisinya tidak selamat itu, perilakunya nggak benar yang kayak gitu, atau kita keseharian nih ganti lampu di rumah, ya, tangganya benar nggak yang kita pakai, ya, cara mengganti lampunya benar nggak gitu. Ini bagian dari satu contoh tindakan dan perilaku yang tidak selamat. Nah, bagaimana dengan dalam praktek keteknikan nih? Ini kenapa saya munculkan ini, karena kita banyak beraktivitas di mana? Di pabrik, ya. Di pabrik, banyak orang teknik ada di sini. Apa itu engineering, ya? Keteknikan itu apa sih sebenarnya gitu? Ini adalah satu keahlian, ya, atau kekreatifan yang dilakukan melalui riset, melalui perancangan, pembangunan, dan pengoperasian, ya. Tujuannya apa? Supaya efisien semua, supaya selamat dan terjadi untuk keselamatan si pelaksana, si pekerja itu, maupun masyarakat umum dan lingkungan. Ya, tujuan dari ke-engineeringan itu sebenarnya gitu. Ya, Anda melakukan riset, melakukan perancangan suatu jembatan, ya. Tujuannya apa? Bisa nyebrang, terus yang nyebrang aman, selamat, jembatan nggak roboh gitu kan, ya. Nah, itu ke-engineeringan. Contoh sederhananya. Nah, ahli teknik itu apa? Ahli teknik orang yang melakukannya gitu, ya, menggunakan hukum-hukum sains. Ya, saya mulai dari pemahaman dasar dulu nih, ya. Mulai dari pemahaman dasar. Nanti kemana arahnya? Kita ikutin, ya. Nah, si ahli teknik tadi orientasinya selalu harus kepada keselamatan, ya. Konstruksi yang dia lakukan, operasi yang dia lakukan, riset yang dia kerjakan, ya, desain yang dia rancangkan, itu tujuannya hanya untuk satu, keselamatan. Nah, entah untuk dia sendiri, untuk pekerja nantinya, untuk masyarakat umum atau lingkungan, dan asetnya itu sendiri nanti gitu.
Nah, gimana nih? Apa produk dari seorang engineer ya? Zaman dulu ini kayak gini nih, ya. Zaman sekian ribu tahun sebelum Masehi itu orang bikin piramid ini udah ada insinyur nih. Saat itu udah ada. Ya. Atau bikin menara Eiffel gini, ya. Atau kalau di sebelah kiri bawah nih orang Padang nih pasti tahu nih, ini di daerah mana ini. Nah, ini contoh kerjaan orang teknik nih. Kerjaan orang teknik tuh kayak gini. Kerjaan engineer tuh kayak gini gitu. Mohon maaf Pak Iyo. Masih lama ya? Masih dikit atau masih lama? Kurang 10 menit, mohon maaf Bapak. Oke, kurang 10 menit ya. Siap. Oke. Kita manfaatkan waktu yang tersisa 10 menit. Nah, ini kerjaan orang teknik nih. Kalau masangnya nggak bener kayak gini juga kerjaan orang teknik gitu. Ya. Gambar sama yang di lapangan nggak cocok tuh kayak gini gitu. Atau kerjaan orang teknik tuh juga kayak gini. Dia ngasih pelapis di pipa tapi dalamnya karatan gitu. Nggak bisa menghindari karat gitu. Tuh, hilang. Baik. Mohon maaf, Pak Yus mungkin bisa di-share ulang. Ya, bentar. Baik. Bentar, masih ongoing? Ya. Filenya gede banget sih kayaknya. Siap, tidak apa-apa Pak. Udah kelihatan ya? Ya Bapak, sudah di slide pertama safety. Ya. Dan nyampe slide berapa ya tadi ya? Tadi 62 Bapak kalau tidak salah. (63) Bapak. 3 ya? Iya. Oke. Oke, kita udah kelihatan? Baik, kita ini di 65 Bapak ya, slide 65. Ya, udah kelihatan ya? Sudah Bapak, silakan dilanjut. Oke. Kalau kita ingat di slide-slide awal tadi, itu kita juga bercerita tentang kompeten ya. Orang yang kompeten. Nah, kenapa saya munculkan ini kompeten? Karena even Anda engineer, ya, tapi Anda nggak kompeten, nggak akan bisa selamat gitu. Nggak akan bisa selamat. Bayangkan disuruh bawa mobil tapi nggak kompeten. Ya, nggak tahu kapan ngerem, nggak tahu kapan belok, gitu, nggak tahu nyalain tombol sign yang mana, tombol wiper yang mana, gitu ya. Itu tandanya nggak kompeten. Nah, jangan harapkan Anda bisa selamat, ya, kalau Anda nggak kompeten. Ya, kita coba mendefinisikan apa itu kompeten gitu. Ada satu kasus hukum di tahun 62 nih di Inggris sana. Dari si kasus hukum ini masalah keselamatan kerja
terkait dengan kerugian yang cukup besar dari kasus Brazier v. Skipton ini. Dari kasus itu kemudian banyak perusahaan, banyak pemahaman di dunia hukum sana itu terkait dengan mendefinisikan kata-kata kompeten. Ya. Nah, kasus itu menjadi rujukan bagaimana satu kata kompeten itu didefinisikan. Kompeten adalah orang yang have practical and theoretical knowledge gitu, as well as sufficient experience gitu, of particular machinery, plan, atau prosedur involved to enable them to identify defect atau weakness and to access their importance in relation to strength and function of the machinery. Jadi orang ini dikatakan kompeten kalau seperti apa gitu. Kalau dia udah bisa menemukan, mendefinisikan, ya, memahami, ya, tentang atau mengidentifikasi satu defect atau kelemahan, ya, ataupun satu sistem yang menjadi tanggung jawab dia, ya, dia udah bisa dikatakan sebagai kompeten gitu. Dia punya practical dan theoretical knowledge, ya, as well as sufficient experience, ya. Kita coba refleksikan ke diri kita, ya. Kira-kira kita udah begitu atau belum gitu ya. Di Zurich Engineering, Zurich ini satu bagian dari perusahaan Zurich Engineering dari asuransi. Dia mengatakan gini, the person regarded as competent, ya, jika dia memiliki sufficient training dan experience atau knowledge and other qualities to properly assist the employer to meet his safety obligation. Nah, kompeten hubungannya pasti dengan safety. Jadi kita udah mulai merambah lebih jauh. Safety itu tidak sekedar kita punya punya safety shoes, pakai safety helmet, nggak sekedar itu gitu, ya. Cakupannya lebih luas, ya. Terhadap desain yang Anda lakukan sendiri pun itu sangat berpengaruh kepada safety gitu ya. Dalam satu proses project, ya, kita mengalami tahap engineering, procurement, construction, operation, ya. Anda bayangkan kalau kita melakukan kegiatan masing-masing step ini salah, ya. Salah satu dari proses ini salah, ya. Resultnya itu pasti akan salah. Jadi yang dikehendaki itu sebenarnya adalah kesempurnaan, ya. Mulai Anda melakukan desain engineering, procurement, construction, operation, itu semuanya harus benar gitu. Nggak akan mungkin terjadi selamat kalau salah satunya nggak benar gitu. Ngedesainnya saja udah salah, ya berarti ke belakangnya pasti salah semua gitu. Kalau Anda ngedesainnya benar, cara belinya salah gitu ya, barang yang dibeli salah, nggak akan mungkin juga Anda akan selamat gitu dalam operation. Itu pemahamannya, ya. Nah, gini, ini karena waktunya mepet, ya. Saya ingin
menyampaikan kepada teman-teman ini terkait dengan perilaku tadi, ya. Gini, berubah itu sulit ya. Berubah itu sulit. Ya. Seringkali orang itu berbuat berdasarkan kebiasaan dirinya. Ya. Atau kebiasaan yang diajarkan pendahulunya. Ya. Untung-untung kebiasaan yang diajarkan itu benar gitu. Kalau yang diajarkan keliru gimana gitu. Jadi mengubah suatu perilaku dari suatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sulit, benar-benar sulit. Ya. Sebab itu saya ngajak kita semua nih untuk berusaha terus ya melakukan yang terbaik. Ya. Ubah kebiasaan kita selama ini yang tidak baik menjadi lebih baik, yang tidak selamat menjadi selamat, gitu ya. Yang tidak peduli menjadi lebih peduli. Karena dari situ bisa terlihat kita ini akan berubah ke arah yang benar atau kita akan tetap pada jalur kebiasaan tadi. Ya. Itu saja. Selamat bekerja ya. Semoga kita semua selamat dalam melakukan pekerjaan. Semoga keluarga dapat tersenyum ya ketika melihat kembali bapaknya, omnya, ya, kakaknya, adiknya pulang dengan selamat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yosviandri atas pemaparannya kepada kami. Izin Pak Yos, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita masuk